Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atia Karimah dari program studi psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang psikologi humanistik dengan tokoh Rollo May. Biografi Rollo May. May berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada 21 April 1909 dan meninggal pada 22 Oktober 1994. May merupakan anak lelaki pertama dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan Old Tita May dan Mattie Bogdan May. Ia berkuliah di Michigan State University, mengambil jurusan sastra Inggris, dan mendapat gelar Master di Divinity. Ia ditahbiskan sebagai Menteri Kongregasional pada tahun 1938. May pernah menjabat sebagai pendeta selama 2 tahun. Ia belajar psikoanalisis dan psikologi saat bekerja sebagai konselor untuk siswa laki-laki di City College, New York. May adalah seorang profesor tamu di Harvard dan Princeton yang mengajar di beberapa lembaga seperti Yale, Dartmouth, dan lain-lain. Ia juga seorang dosen di New York University, ketua untuk Dewan Asosiasi Psikologi Eksistensial dan Psikiatri, presiden Asosiasi Psikologi New York, dan anggota Dewan Pembina Yayasan Amerika untuk Kesehatan Mental. May pernah menikah 2 kali tetapi berakhir pada perceraian. Ia pernah kesehatannya menurun selama 2 tahun, lalu berakhir meninggal di Tiburon, California, di mana ia telah membuat rumahnya sejak tahun 1975. Psikologi eksistensi humanistik. Konsep ini dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memunculkan atau untuk menjadi. Manusia mendapatkan kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Eksistensialisme menentang pemisah subjek dan objek. Eksistensialisme juga sangat menekankan implikasi-implikasi falsafah hidup dalam menghayati makna kehidupan manusia di dunia ini. Konsep-konsep dasarnya meliputi being inward, non-being, kecemasan, rasa bersalah, intensionalitas, perhatian, cinta dan kehendak, dan terakhir kebebasan dan takdir. Being inward, manusia mengalami 3 mode mengada dalam dunia sekaligus, yaitu 1. Umwelt atau lingkungan di sekitar kita. Umwelt adalah dunia objek dan benda yang akan tetap ada walaupun manusia tidak memiliki kesadaran. Umwelt adalah dunia alam dan hukum alam, termasuk dorongan biologi seperti rasa lapar dan dorongan untuk tidur, serta fenomena alami seperti kelahiran dan kematian. Yang kedua ada Midwelt atau hubungan kita dengan orang lain. Kita harus berhubungan dengan orang lain sebagai manusia, bukan sebagai benda. Apabila kita memperlakukan manusia sebagai objek, maka kita hidup di Umwelt. Perbedaan antara Umwelt dan Midwelt dapat dilihat dengan membedakan antara seks dan cinta. Apabila seseorang menggunakan orang lain sebagai instrumen untuk kepuasan seksual, maka orang tersebut hidup di Umwelt. Akan tetapi, cinta menuntut seseorang untuk berkomitmen dengan orang lain. Yang terakhir ada Eigenwelt atau hubungan kita dengan diri sendiri. Bentuk being inward ini adalah dunia yang biasanya tidak dapat dijelajahi oleh pakar teori kepribadian. Non-being, kesadaran pada gilirannya juga dapat membawa manusia pada kesadaran akan sesuatu yang menakutkan, yaitu ketidakmengadaan atau ketiadaan. Rasa takut pada kematian atau ketidakmengadaan seringkali mendorong kita untuk hidup secara defensif dan menerima sedikit dari kehidupan ketimbang jika kita mengonfrontasikan diri dengan masalah ketidakmengadaan kita. Selanjutnya ada kecemasan. Kecemasan adalah perilaku manusia yang dilandasi oleh rasa takut. Kecemasan dibagi menjadi 2, ada kecemasan normal dan kecemasan neurotik. Kecemasan normal adalah tipe kecemasan umum yang dialami selama periode pertumbuhan karena nilai-nilai seseorang terancam. Kecemasan ini diidentifikasikan sebagai sesuatu yang proporsional bagi ancaman, tidak melibatkan represi, dan bisa ditentang secara konstruktif di tingkatan dasar. Kecemasan neurotik adalah reaksi tidak wajar dan semestinya terhadap ancaman. Kecemasan ini diidentifikasikan sebagai reaksi tidak proporsional terhadap ancaman, melibatkan represi dan bentuk-bentuk konflik intrapsikis lainnya, dan diatur oleh beragam jenis pemblokiran aktivitas dan kesadaran. Rasa bersalah. Rasa bersalah adalah rasa yang muncul saat manusia menyangkal potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, dan lupa akan ketergantungan dengan alam. Rasa bersalah memiliki efek positif maupun negatif terhadap kepribadian. Rasa bersalah bisa mengembangkan kerendahan hati yang sehat, membenahi dengan orang lain, menggunakan secara kreatif potensi-potensi kita.
Selanjutnya, intensionalitas. Intensionalitas adalah kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan tentang masa depan. Tanpa intensionalitas, manusia tidak bisa memilih atau bertindak berdasarkan pilihan tersebut. Tindakan mensyaratkan intensionalitas sama seperti intensionalitas mensyaratkan tindakan. Keduanya tidak dapat terpisahkan. Kemudian ada perhatian, cinta, dan kehendak. Perhatian adalah atensi yang merupakan salah satu dari sekian banyak gejala psikologis pada diri manusia. Cinta adalah perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain. Kehendak berarti sebuah tekad yang mantap atau kemauan. Yang terakhir adalah kebebasan dan takdir. Kebebasan adalah melakukan sesuatu atau bertindak untuk menjadi yang diharapkan. Sedangkan takdir adalah rancangan dari alam semesta yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan. Kebebasan dibagi menjadi dua, yaitu eksistensial dan esensial. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan bertindak, yaitu kebebasan untuk melakukan sesuatu berdasarkan pilihan-pilihan yang dibuatnya. Sedangkan kebebasan esensial adalah kebebasan mengada. Takdir bukan berarti sesuatu yang sudah diatur atau ditetapkan. Takdir adalah destinasi manusia, terminus, dan tujuan. Takdir tidak bisa dihapus, namun kita dapat memilih bagaimana cara kita merespon dan bagaimana kita akan hidup dari talenta-talenta dalam diri sendiri yang tidak menentang kita.